Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasanti, NIM 198620600 semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yuk, mari kita bersama-sama mengenal bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Bagian-bagian tubuh hewan yang saya ambil sebagai contoh, misalnya kucing memiliki bagian-bagian tubuh sebagai berikut. 1. Telinga, fungsi untuk mendengar. 2. Mata, memiliki fungsi untuk melihat. 3. Hidung, memiliki fungsi untuk mencium. 4. Mulut dan gigi, memiliki fungsi untuk mengunyah makanan. 5. Perut, memiliki fungsi untuk mencerna makanan. 6. Kaki, memiliki fungsi untuk bergerak dan mencengkram. 7. Ekor, memiliki fungsi untuk keseimbangan. Setelah kucing ada contoh lagi, yaitu burung memiliki bagian-bagian tubuh sebagai berikut. Yang pertama, paruh, memiliki fungsi untuk mengambil makanan. Selain itu, paruh burung memiliki jenis yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Seperti burung elang, memiliki paruh yang tajam, kuat, runcing, dan melengkung yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Yang kedua, sayap, memiliki fungsi untuk bergerak. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Yang ketiga, ekor, memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Yang keempat, cakar, memiliki fungsi untuk mencengkram mangsanya seperti burung elang, dan untuk bertengger di dahan pohon seperti burung pipit. Yang kelima, mata, memiliki fungsi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang keenam, bulu, memiliki fungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya. Bulu melindungi burung dari hawa dingin dan hujan. Setelah itu, bagian-bagian utama dari tumbuhan seperti yang pertama, akar, memiliki fungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Secara umum, akar dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu A. Akar tunggang, memiliki fungsi untuk menyimpan makanan. Contohnya seperti tumbuhan wortel. B. Akar serabut, memiliki fungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Contohnya seperti pohon pisang. C. Akar gantung, memiliki fungsi untuk menyerap air dan gas dari udara. Contohnya seperti pohon beringin. D. Akar napas, Memiliki fungsi untuk pernafasan. Contohnya seperti tumbuhan bakau. E. Akar pelekat, memiliki fungsi untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lainnya. Contohnya seperti sirih. Yang kedua, batang, memiliki fungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Secara umum, batang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Batang basah. Batang basah ini memiliki sifat yang lunak dan mengandung air, seperti batang tumbuhan bayam. B. Batang berkayu. Batang berkayu ini mengandung kambium. Kambium pada batang membentuk lapisan kayu di bagian dalam batang, seperti batang pohon mangga. C. Batang rumput. Batang rumput ini tidak memiliki kambium, kayu, dan tumbuhan pendek. Batang rumput memiliki ruas dan rongga, seperti padi. Yang ketiga, daun, memiliki fungsi sebagai tempat proses pernafasan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan jenisnya. A. Melengkung, Daun dengan bentuk tulang melengkung ini biasanya terdapat pada tumbuhan eceng gondok. B. Menyirip, Daun dengan bentuk tulang menyirip dapat ditemukan pada tanaman jambu. C. Menjari,
Daun dengan bentuk tulang menjari dapat dijumpai seperti pada tanaman singkong. D. Sejajar. Daun dengan bentuk tulang sejajar dapat dijumpai pada tanaman pandan. Yang keempat, bunga. Memiliki fungsi untuk alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pada bunga memiliki bagian-bagian penting yang ada di dalamnya. Antara lain A. Mahkota bunga. Warna menarik yang terdapat pada mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga untuk membantu proses penyerbukan. B. Kepala sari. Struktur kecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang bertanggung jawab untuk penyerbukan sari putik dan memproduksi serbuk sari. C. Benang sari. Merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Fungsi utama dari benang sari adalah untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. D. Kepala putik. Berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat perkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. E. Tangkai putik. Berfungsi untuk menopang putik. F. Kelopak. Berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga lainnya sebelum kuncup itu mekar. G. Bakal biji. Putik bertemu benang sari, lalu terjadi pembuahan dan bakal biji akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. H. Tangkai bunga. Untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri dan membantu keseimbangannya ketika terhembus angin agar tidak mudah patah. I. Dasar bunga. Sebagai tempat bertumbuhnya bunga dan letak mahkota bunga atau untuk menahan agar bunga tidak jatuh. Yang kelima, buah. Memiliki fungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Yang keenam, biji. Memiliki fungsi untuk bakal tumbuhan baru. sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.